It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Waton Wani Maju. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan ini kita bertemu kembali dengan Mas Agus ya. Saya Dimas Heri. Di sini kita akan melanjutkan ya. Kita kemarin tentang mengupas sedulur papat Limo Pancer. Dan di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Agus tentang perhitungan neton ataupun perhitungan untuk masa-masa untuk acara pernikahan ataupun apa jodohnya atau tidak ya Mas Agus ya. Itu menurut tradisi Jawa itu seperti apa? Oke, begitu Mas Agus. Jadi kesempatan ini kita akan menanyakan, melanjutkan ya kepada Mas Agus ini ya, tentang perhitungan neton ya, menurut Jawa itu seperti apa? Om Heri kan pas episode berapa itu kan saya pernah apa ya namanya, istilahnya menerangkan masalah kalender kan? Iya. Kalender Jawa. Itu kan yang sekarang mau Om Heri tanyakan kan pasaran, hitungan pasaran sama perhitungan jodoh. Nah, itu kan gini. Betul. Jadi kan singkat cerita kan gini. Kalau untuk perhitungan jodoh dan hari pasaran, itu kan dari kalender Jawa. Itu kan yang mengubah kan Empuh Mbayun. Empuh Mbayun. Nah, itu kan pas era Sri Mahapunggung. Oh. Yang saya bilang kurang lebih 911 sebelum Masehi kemarin itu kan. Jadinya kan 9. gini. Hari ke-1 itu kan berdasarkan Surya atau disebut Radite. Itu minggu itu dipengaruhi oleh planet matahari, waktunya 5. Itu terus hari kedua berdasarkan rembulan. Kalau rembulan itu sumo apa ya? Itu Senin dipengaruhi oleh bulan itu nafsunya 4. Terus hari ketiga itu berdasarkan Kartika 1. Kartika 1 itu dalam artian itu lintang Bima Sekti apa ya Om ya? Disebut Manggolo, sekarang Selasa. Itu dipengaruhi oleh planet Mars itu nafsunya 3. Terus yang ke-4 itu berdasarkan Pertiwi atau disebut Wudo atau Pertolo. Pertiwi itu bumi Om. Sekarang Rebu. Nah itu neptunya itu 7. Untuk hari ke-5 itu berdasarkan lintang Kartika 2 itu disebut Respati. Sekarang Respati. Kalau Respati itu sekarang Kemis. Kemis itu neptunya 8. Sekarang Jumat dipengaruhi oleh planet Uranus dan Venus, nafsunya 6. Terus hari ke-7 itu berdasarkan Kartika 3. Kartika 3 itu disebut Sabtu, itu dipengaruhi oleh planet Saturnus, nafsunya 9. Netonnya 9. Terus untuk pasaran, kalau untuk pasaran itu dipengaruhi oleh sedulur papat Limo Pancer. Yang saya kemarin sudah pernah terangkan ke Om Heri. Jadinya kan gini, cahaya berwarna putih itu kan namanya petakan. Itu kan sekarang itu manis, neptunya 5. Unsurnya itu oksigen. 5. Cahaya berwarna merah itu disebut abritan. Abritan itu neptunya 9. Cahaya berwarna kuning, yang kuning kemarin, itu disebut jenean. Kalau sekarang itu palguna atau pon, neptunya 7. Cahaya berwarna hitam itu disebut
cemengan itu Cemengan. wage itu 4. Cahaya berwarna hijau itu disebut gesang atau pancer itu disebut kasih atau kliwon, punya 8. Nah, kalau hitungan Jawa itu kan gini, jumlah neton kedua pasangan Jumlah neton ya. ditambah dibagi 5. 5 itu kan Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Oh gitu. Misalkan Perhitungannya ya. kan 10 sama 11. 21. Neptunya 21. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati, Sri Lungguh Gedhong Loro Pati, Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Sri, tiba Sri kan? Iya. Kalau 21. Nah, Sri itu kan bahagia, kemakmuran, terus keberuntungan, sukses untuk segalanya. Berarti bagus gitu ya? Ya bagus. Jadi perhitungannya itu harus tiba 1, kalau enggak 2, kalau enggak 3. Kalau 2 itu kan namanya lungguh, itu kan baik dalam kedudukan atau jabatan. Iya. Jadi kalau orang membina rumah tangga itu kan biasanya kalau tiba lungguh itu ya karir dia, jabatan dia itu bagus. Antara pasangan pasutri itu. Mungkin dalam hal ekonomi dan harta juga iya. Kalau gedong itu kan ibaratnya ekonomi sama harta. Gedung ya. Jadi kelakon sugih kalau gedong itu. Kalau dihitung turahnya itu 3. Nah, kalau dihitung turahnya 4, loro. Itu loro itu bukan dalam artian bisa kita dalam berumah tangga itu istilahnya itu kita tiba loro. Tiba loro itu bisa kita lahiriah loro, tapi kita bisa batiniah kita loro. Dalam artian loro fisik dan loro lahir. Maksudnya itu gimana kok, kenapa kalau sekarang banyak yang tidak lelaki, tidak perempuan saling selingkuh. Padahal udah punya istri, udah punya suami. Terus salah satu dari pasangan itu kan mengetahui itu kan sama dengan loro batin itu Om. Wah, kalau tiba loro berarti rekoso ya? Ya rekoso kalau tiba loro. Kalau pati, kalau tiba 5, pati itu dalam artian gini. Bisa mati sandang pangane, bisa pasangan pasutri itu tidak sampai usia tua, nggak sampai kakek-kakek ninen-ninen. Itu kan seperti itu kalau paham Jawa. Nah, coba Om kalau ibaratnya kalau ini kan cuma istilahnya itu kalau untuk seperti ini kan cuma buat istilahnya itu apa ya? Ancang-ancang kita dalam ibaratnya itu membina rumah tangga. Iya. Walaupun ibaratnya ada yang ibaratnya bahkan tiba loro pati pun ada bisa nyampe kakek-kakek ninen-ninen. Tapi kan ini kan cuma acuan dari nenek moyang terdahulu buat generasi yang kayak kita ini kan, biar tahu hitungannya seperti ini. Coba kita lakukan seperti apa. Jadi kan kalau dulu itu kan makanya saya pernah bilang sama Om Heri itu kan Dali Asmorodono itu kan gegaraning wong akrami dudu pondo dudu rupa namung ati pahitane. Tapi itu juga harus didasari sama hitungan seperti ini. Kalau orang Jawa. Makanya kalau orang Jawa kan bilang kalau simbah-simbah dulu kan bibit bobot bebet. Oh iya, betul. Nah, itu kan seperti itu. Aku akan menerangkan dari kelanjutannya ada hal yang Om Heri kan udah punya anak perawan. Nah, makanya kan Om Heri bibit bobot bebet itu seperti apa? Nah, itu kan mesti ke situ. Nah, dalam artian jangan sampai kalau kita itu ngitung dari anaknya Om Heri, dari calon mantu Om Heri itu tibane itu ibaratnya 4 atau 5 itu ya. 2 neton misalnya. Contohnya seperti itu. Misalnya jumlah kliwon sama sosok kliwon itu tibane berapa? Jangan dibagi 5 itu Om, jangan tiba 4 atau tiba 5. Kalau 1, 2, 3 itu masih ibaratnya oke lah. Tapi kalau untuk 4 sama 5 kalau nggak percaya coba kita lihat misalkan ada pasutri kan, teman kita misalkan. Om Heri bisa rasakan. Teman Om Heri misalnya si A orangnya kan seperti ini suka selingkuh.
istrinya minta cerai dan lain sebagainya. Coba dihitung netonya Om. Oh gitu. Nek pasti tibane loro. Oh 4 ya. Ya, tibane 4. Oh. Ya makanya itu kita itu Oh, kadang iya, kan iya. dalam artian kita percaya nggak percaya, tapi kadang ilmu Jawa itu kasunyatan lan tinemu Kasunyatan ing nalar seperti itu tadi. ya. Oh. Terus untuk itu misalkan ya kayak tadi Selasa Kliwon, mungkin teman-teman banyak bertanya. Nah, untuk menghitung jumlahnya itu gimana Mas Agus? Misalkan Oh, iya. contohnya kayak Selasa Kliwon ya. Om Heri punya kertas, punya pulpen? Ada. Nah, Nih. kan gini, Om Heri tulis saja Selasa Kliwon sama apa? Oh ya. Misalkan Oke. Selasanya itu 3, Kliwonnya 8. Nah, Ini berarti ini jumlahnya ini ada 11 ya? 11. Oh. Terus sama apa? Misalnya ya apa ya? Jumat Kliwon, sama-sama Kliwonnya Iya, gitu Jumat aja. Kliwon. Ini coba ya. Jumatnya itu 6. Kliwonnya 8. Oh, ini Jumatnya 6, Kliwonnya Kliwonnya 8 ya. Itu kan berapa itu? 14 Ini toh? jumlahnya ada 14. 11 sama 14 berapa? Berarti ini jumlahnya 25. Wah, ini 25. Pati. tekonnya pati nih. Makanya itu. Sama mungkin dari karakternya juga ini Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon ini ya berat-berat semua nih. Ya, makanya itu dalam artian pati itu bisa mati sandang pangane. Ya. Bisa istilahnya itu tidak berumur panjang sampai kaken-kaken ninen-ninen. Oh, jadi cara perhitungannya itu seperti ini ya. Pokoknya itu gini, Minggu itu 5, Seninnya itu 4, Kalau terus Selasanya itu 3, terus Rebunya itu 7, terus Kemisnya itu 8, Jumatnya itu 6, Sabtu itu Naptunya 9. Terus kalau dari Legi, Legi ya. Legi itu 5, Pahing itu 9, Pon itu 7, Wage itu 4, Kliwon itu 8. Kliwon itu 8 ya. Tinggal misalkan netonya apa, kedua mempelai itu Ya. kita hitung. Oh iya. Sisa 1, 2, 3 dibagi 5 itu sisa berapa? Kalau masih 1, 2, 3 oke. Tapi kalau udah 4, 5 kalau bisa dianjurkan untuk ibaratnya istilahnya itu setel kendu. Yang bagus itu Sri. Cuma Sri, kadang kalau pasangan Sri itu adu tanding, dalam artian memang kalau untuk ketemu Sri itu kita ibaratnya dalam membina rumah tangga itu enggak semudah kalau ketemu ibaratnya lungguh atau gedong, karena memang kalau Sri itu melangkupi semuanya loh. Kan ibaratnya kan itu bisa bahagia, kemakmuran, ibaratnya keberuntungan, kesuksesan, mulia, itu tibone Sri. Oh, seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Coba Mary sama garwone berapa? Nah, coba dihitung. Itu sekarang saya baru tahu sekarang untuk perhitungannya ini bisa nanti saya tanyakan dulu. Netonnya aja nggak tahu, mau ngitung nih, Pak. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk perhitungan tentang neton ya. Jadi kita bisa sedikit tahu ya teman-teman semuanya tentang perhitungan neton. Mungkin dari teman-teman sendiri bisa memperhitungkan sendiri ya. Dari perhitungannya netonnya dari teman-teman. Misalkan Kamis Pahing itu jumlahnya berapa. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bobot bibit pepet. Oke, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.